Kenal. Oke, selamat pagi teman-teman di konsentrasi operasional. Di hari ini kita ada 2 sesi ya untuk operasional sendiri. Yang pertama tentang penyusunan outline, terus ada nanti sesi kedua kita ada topik terkini tentang manajemen operasional. Nah, untuk yang operasional sesi 1 ini akan dibawakan oleh Pak Bambang Sunarko. Beliau adalah dosen tetap untuk konsentrasi manajemen operasional. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu boleh dimulai sekarang Pak Bambang. Apakah sudah siap? Iya. Ya. Okay. Terima kasih Bu Monik. Sama-sama. Ini memang cuma ada 6 ini ya dari dulu ya. Mas Bagus. Paling sedikit Bapak, ya Pak. Iya, Ifti, Sahal, Nur Alfian ya. Nah, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesehatan dan bisa mengikuti acara akademik writing ini ya. Di sela-sela mungkin Anda lagi KKN ya, semuanya ini ya. Mas? Alhamdulillah sudah selesai, Pak. Alhamdulillah sudah selesai, Pak. Oh, sudah selesai. Oh iya. Alhamdulillah ya. Ya. Berarti sekarang tinggal fokus ke tugas akhirnya ya. Meskipun ini sudah bolak-balik dibicarakan ya, tapi karena ini memang acara dari fakultas ya kita kita manfaatkan juga ya untuk diskusi bersama ya. Jadi nanti saya akan membawakan tentang outline-nya ya. Kemudian nanti dilanjut oleh Pak Daryono ya, yaitu dengan tema penelitian terkini ya, dan sudah barang tentu yang ada hubungannya dengan konsentrasi kita yaitu manajemen operasi ya. Ini loh ya, jadi tadi sudah dikatakan bahwa saya adalah merupakan komisi dari manajemen operasi ya, dan insya Allah ini sudah sudah dibicarakan beberapa kali ya, didiskusikan juga ya. Tapi kalau nanti sudah ada penguploadan pembimbing gitu ya, itu bisa saja ya, bisa saja. Tapi doanya sih janganlah ya. Bisa saja nanti di pembimbing itu bisa ganti judul gitu loh ya. Tapi kalau misalnya saya untuk menegur, itu sudah saya ya itu karena hak ya. Jadi karena kadang-kadang juga selera masing-masing pembimbing. Ini saya hanya menekankan andai kata ada yang seperti itu. Tapi mudah-mudahan tidak ada ya. Kalau kita melihat materi dari manajemen operasi ya, jadi yang namanya judul itu ya, pertama-tama itu harus melihat dulu ya, tergolong di judul mana misalnya gitu ya. Nah, jadi Anda sudah bolak-balik mungkin ya, melihat materi dari manajemen operasi ya. Ini saya bacakan aja ya, tidak terlalu banyak ya. Nah, pertama misalnya tentang manajemen proyek. Ya, manajemen proyek itu berarti CPM PERT ya, Critical Path Method.
program evaluation and review teknik, ya, itu pertama. Kemudian yang kedua bisa forecasting, ya, peramalan. Peramalan ada beberapa macam, kemudian nanti dibandingkan yang standar deviasinya paling kecil, nah, itu biasanya yang dianggap terbaik. Kemudian kualitas, ya, pengawasan kualitas, pengelolaan kualitas, ya. Kemudian tata ruang, ya, pengelolaan tata ruang, ya, ini dulu pernah, ya, saya juga pernah menceritakan bahwa sebetulnya ini baik, ya, tapi begitu sudah mau penelitian, ternyata kesulitan dalam alat analisisnya, ya. Ini bagus nih, ya. Jadi misalnya tata ruang di pabrik, di perusahaan sekarang seperti ini, kemudian dihadapkan perubahan. Nah, ada efisiensi biaya pemindahan atau mungkin efisiensi waktu atau enggak, ya. Jadi sebenarnya baik. Tapi beberapa kali memang ini dulu pernah ada yang maju begitu mau penelitian malah minta ganti judul, gitu, ya. Ya, tentang layout itu, ya, layout pabrik. Kemudian ada juga mengenai supply chain, ya, supply chain, manajemen rantai pasokan. Itu juga bisa diteliti, ya, dan ini yang konsentrasi profesional juga ada beberapa yang sudah meneliti tentang itu, ya, di supply chain management. Kemudian, nah ini yang sudah terlalu banyak, ya, tapi saya ceritakan aja, ya. Jadi manajemen persediaan, ya, ini saya sudah bolak-balik, Mas, Mbak, ini sudah full, ya, sudah penuh terlalu banyak, jadi mohon untuk bisa dihindari, ya, yaitu, ya, yang EOG itu, ya. Kalaupun misalnya mau tentang persediaan kan ada banyak juga, ya, yang masahal, ya, MRP, ya, bukan masal, ya, ada ini, ya, kakak kelas, ya, itu material requirement planning, ya, jadi itu mengenai persediaan tapi yang tidak hanya EOKI, ya, jadi rumit, ya. Jadi jangan hanya EOKI kemudian maju judul, ya, saya pokoknya insya Allah saya tolak karena sudah jenuh, ya. Dari dulu itu aja. Nah, kemudian perencanaan agregat, nah ini yang Mas Sahal, ya, Mas Sahal, ya, tentang ini perencanaan agregat, ya, nanti saya contohkan karena yang kirim outline itu hanya Mas Sahal dan Alfian. Jadi, kalau tadi saya lihat Alfian itu ada dua, ya, Mas, ya, Alfian dan Alfian siapa itu, tapi konsentrasinya lain, ya. Ya, gitu, ya.
materinya tuh sangat banyak ya. Jadi jangan sampai EOQ lagi gitu ya. Tapi setelah kemarin kita mengikuti seminar operasional ya insya Allah kalau menurut saya itu semuanya layak ya, semuanya layak. Kemudian sekali lagi nanti, jadi kalau nanti sudah diplot ke pembimbing, kalaupun nanti bisa ganti itu ya terserah ke pembimbingnya ya. Pak Bambang tidak bisa memaksa supaya kayak judul itu diterima. Hak dari masing-masing pembimbing. Bu Monik, ini saya kirim outline untuk saya di-share ya. Apa saya share sendiri coba ya. Kelihatan ya? Masih belum Pak, sebentar lagi kayaknya. Ini punya Mas Nur Alfian dulu ya. Ini Mas, jadi harus ada tanda tangan kajurnya ya. Tapi kalau sekarang kan ya karena banyaknya yang online gitu ya. Nah, sehingga kalau dari saya sudah CC ya biasanya langsung diupload gitu loh ya. Langsung upload. Nah, setelah itu kemudian nanti di plotting pembimbing ya oleh Korprodi. Nah, Korprodinya sekarang bukan Pak Bambang tapi Bu Dita ya, Bu Dita Darmawati. Saya kira itu singkat jelas kan ya. Siapa? Terima kasih. Iya. Oke, ya udah. Berarti ini nggak ada yang mau bertanya lagi nggih sama Pak Bambang nggih? Sal, silakan Sal. Oke, terima kasih Bu Monik. Tadi meneruskan pertanyaannya Alfian, Pak Bambang mengenai pengajuan outline-nya. Jadi untuk pengajuannya itu harus sudah mengambil tugas akhir dulu di SIA, Pak, atau bisa sebelum itu? Masih di mute Pak Bambang, mohon maaf. Belum ada suaranya. Ya kalau belum ya, kalau belum berarti belum di program tapi sudah konsultasi, nanti nggak boleh itu ya. Jadi harus sudah dulu ya. Sudah diupload terus membimbing ya, boleh ke gitu loh. Oke, baik Pak, terima kasih. Jadi harus terdaftar dulu ya Pak, jangan langsung wajukan gitu. Iya, nanti sih bisa nyambi kuliah, kemudian tidak diperhitungkan ikut kuliah, tapi bisa konsultasi gitu kan. Double. Ya, oke. Ya, ada begitu. lagi? Ada lagi teman-teman? Cukup ya untuk materi dari Pak Bambang. Terima kasih Pak Bambang sudah memberikan pengetahuan kepada kami semua tentang operasional. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan dengan Pak Daryono. Pak Daryono sudah siap Pak? Ya, sudah. Oke. Mudah-mudahan. Oke Pak.
Monggo Pak, untuk waktu dan layar dipersilahkan. Oh ya. Terima kasih Mbak Monica. Terima kasih Pak Bambang tadi sudah menjelaskan outline dengan sangat jelas. Kemudian ini ada Dava yang sudah tahu banyak tentang proposal ya, sudah membantu saya siang dan malam. Kemudian saya juga sudah menerima outline, tadi judulnya sudah sesuai dengan template dari outline, tinggal di follow up. Yang penting ada progres ya. Kalau tidak, misalkan tidak ada ide, bisa langsung ditanyakan ke dosen. Nah itu akan ada kesinambungan. Tapi kalau mandet terus tidak ada komunikasi, nah itu idenya bakal terputus. Itu yang tadi sudah disampaikan sama Bu Dwita tentang apa saja yang menjadi kendala setelah mendapatkan ide, kemudian membuat proposal skripsi. Nah itu kendalanya itu yang menjadi banyak ditemui. Tapi kalau itu sudah dilewati, berarti sudah sukses. Itu yang jadi masalah. Kemudian saya menyampaikan tentang isu-isu atau tren yang terkini. Tadi juga sudah disampaikan dengan Bu Dwita, bisa dengan Google Trend, itu yang bisa. Kemudian bisa juga dari asosiasi operasi manajemen, itu juga ada. Yang ketuanya Pak Ahmad Samil kalau di Indonesia. Dulu Pak Ahmad Samil itu mewakili Asia Pasifik, jadi Amerika, di Universitas Amerika, kemudian balik menjadi dekan di BINUS, FEB BINUS. Nah, kemudian untuk isu yang terkini bisa teman-teman ikuti pada konferen. Nah, konferen yang update tiap tahun itu bisa dilihat di inovasi yang punyanya Unair. Nah, saya sharekan ya. Nah, sudah kelihatan. Ini salah satu tema yang bisa dilihat dari teman-teman, yaitu yang ini, ICOI. Nah, ini tiap tahun ada. Ini merupakan isu-isu yang bisa diikuti. Nah, dari sini akan tahu temanya. Nah, seperti berikut ini. Supply chain management. Nah, itu kan termasuk dalam operasi manajemen ya. Kemudian demand management, product design, planning dan scheduling itu terkait dengan MPS atau MRP. Kalau di manufaktur MRP. Kemudian operation supply chain strategi, sustainable production and logistics, purchasing atau supply management, inventory planning and control, kemudian warehousing, material handling, transportasi, manajemen retail, city logistik, manajemen logistik service, organisasi isu, in logistik and supply chain, informasi sistem and teknologi, e-commerce. Nah, ini masih banyak lagi. Nah, ini adalah tema. Bagaimana untuk kemudian menetapkan judul sehingga
membuat variabel-variabel pada OM. Saya nanti uji ya. Oh iya. Tapi ngikut saja. Nah, selain dari sini, teman-teman bisa melihat dari jurnal yang dipunyai beberapa universitas. Kembali ke sini. Nah, contohnya seperti SBM itu ada teknologi manajemen, di situ juga ada. Ini salah satu asosiasi yang temanya ada. Nah, kemudian bagaimanakah kalau menentukan atau memilih judul kalau sudah temanya seperti itu. Kemudian tema yang lain bisa teman-teman lihat pada buku manajemen operasi. Di sini sudah saya buka manajemen operasi silabus ya. Nah, ini juga bisa dijadikan ide. Misalkan dari buku. Kemudian untuk melihat judulnya bisa dari jurnal. Nah, dari jurnal itu banyak sekali judul yang akan kita cari. Salah satunya dengan skema GoCR ya. Kembali ke sini. Nah, ini adalah salah satu yang saya temukan dari skema GoCR. Bagaimana caranya? Nah, kita ke skema GoCR. Skema Go. Nah, ini teman-teman tinggal menuliskan tema yang diinginkan atau diminati. Nanti akan muncul jurnalnya, kemudian jurnalnya kita klik di arsip atau arsip, itu nanti akan muncul judul-judul. Nah, misalkan kita ketik tentang productivity. Benar enggak nih? Oke. Nah, ini sudah ada. Kemudian tentang ini quality ya, nanti bisa dicek di. Nah, ini masih banyak sekali. Nah, kita ambilkan yang ini. Satu saja atau dua ya. Nah, ini kalau bagaimana publish bisa ke sini, kalau menuju jurnalnya langsung ke sini. Kalau zaman dulu tidak ada link seperti itu, sehingga bisa ada mirror, tidak sesungguhnya jurnal yang bersangkutan. Nah, kalau ini kan sudah ya. Nah, dari sini kemudian ini Inner Science berbeda dengan yang Emerald atau Elsevier atau library. Nah, ini ada view sampel, bisa dibuka. Kemudian ada latest issue. Ini saya tutup. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, ini kalau yang di sini ada yang bersifat penelitian, riset. Kemudian ada juga jurnal yang berdasarkan review atau literatur review. Di sini, nah ini udah
judulnya bisa seperti ini. Nanti bisa dimodifikasi. Nah, misalkan sudah ada alternatif 1 atau 2 judul, bisa dikonsultasikan. Nanti dosen kan akan memberikan masukan. Kemudian memberikan ide-ide yang lain sehingga membantu. Ini sudah ketemu ya. Kemudian yang lain adalah misalkan ini, quality management. Langsung ke homepage, ke website. Oh, ini Inner Science juga. View sampel atau latest issue. Nah ini sama ya. Kemudian ini sama ya. Kemudian saya ambilkan yang dari sini. Ini saya ambilkan dari skema beberapa klaster ya, Q1 ada kuartil 1, kalau yang di bawah yang Q4. Nah di lain itu masih banyak jurnal yang kurang. Nah ini misalkan ada tahun 2021 ada 3 kali isu, kita ambilkan yang di sini. Ini salah satu contoh. Jadi banyak sekali. Kemudian teman-teman bisa membuka dari sini. Ini sudah diklasifikasikan berdasarkan tahun, kemudian jurnal apa. Misalkan jurnal manajemen. Nah, seperti ini. Ini banyak sekali. Nah, teman-teman tinggal memilih yang jurnal artikel, abstrak, book review, kemudian jurnalnya termasuk kelas apa, di sini ada. Kemudian bisa juga langsung ke sign direct yang di sini. Jadi misalkan kenapa tidak mengambil operasi manajemen? Karena contoh skripsi di kakak atasan itu tidak ada. Nah, dengan melihat seperti ini, sekarang tidak ada lagi alasan ya, karena bisa melihat dari jurnal. Kemudian misalkan tidak ada, ini dari jurnal ada ya. Kemudian misalkan dari skripsi tidak ada, kemudian tesis tidak ada. Nah, teman-teman bisa membuka di sini. Nah, dari situ ini sudah beribu-ribu jurnal, judul jurnal di sini. Ini operation manajemen, nanti tinggal ketik saja di sini. Ini operation management.
atau mau quality tinggal di sini. Kemudian ini adalah contoh yang ETD, tesis dan disertasi. Tinggal cari saja di sini. Nanti contoh yang sudah dikumpulkan seperti ini. Ini kalau saya membuka di sini kelihatan ya. Kumpulan plan. Nah ini. Jadi di situ juga sudah ada seperti ini. Sudah komplit, jadi sudah ada daftar pustaka, kata pengantar, kemudian ini daftar pustaka, kata pengantar, sampai ke literatur review, introduction, ini sampai pembahasan juga sudah ada. Nah, jadi webnya tadi adalah yang ini. Oh, yang di sini ya. Ini OATD, kemudian ada NDTD. Ini misalkan saya ketik quality. Quality, jadi macam-macam. Nah, seperti ini, measure metadata quality ini. Ini kalau mau pilih ada 110.000. Kalau yang bahasa Inggris ada 75.000. Dan bahasa yang lain tinggal disaring saja. Nah, kemudian ada yang LSE juga. Nah, teman-teman bisa langsung ketik di sini apa yang dicari. Nanti tinggal setelah ini kita mau fokus untuk mengerjakan, membuat dengan acuan tersebut. Itu saya yakin tidak ada masalah ya. Mendukung. Ini Victoria ini bisa. Nah, ini Victoria. Oh ya, dari sini ada pertanyaan? Ini tinggal teman-teman ini saja menerapkan saja karena tadi sudah dipandu oleh pejabat. Kemudian melihat ini tentu akan, oh ya ternyata tidak begitu susah. Ingin bertanya Pak? Oh ya. Mungkin untuk apa namanya sumber-sumber yang tadi itu berbayar atau tidak ya Pak? Oh tidak berbayar. Kalau sains sendiri kan berbayar gitu. Nah, ya. Kalau univ kita udah punya akses belum Pak? Mestinya sudah, tapi saya sendiri malah juga tidak punya akunnya. Jadi saya misalkan dari jurnal ya, nah, ini yang benar ini ditanyakan. Jadi saya akan menjawab di sini. Saya share lagi ya. Nah, kalau yang ETD tadi tidak berbayar. Jadi bisa mendownload dari apa yang kita cari. Nah, kalau yang dari jurnal itu berbayar. Bagaimana supaya tidak berbayar? Ini di sini. Di slide saya sudah saya persiapkan.
Nah, tadi kan melihat dari ini yang belum kita buka ya. Jadi bisa mencari lewat Science Direct yang tadi kita buka. Kemudian Emerald itu juga langsung bisa. Kemudian ETD tadi sudah saya melihat. Kemudian Imago GR Rank ini juga melihat klasifikasinya. Nah, yang di Emerald kemudian Science Direct itu biasanya berbayar. Misalkan kalau di universitas besar seperti UGM, Undip, ITB itu mahasiswa diberikan akun free, jadi bisa mengakses. Namun demikian harus dekat dengan kampus. Bagaimana kalau di luar itu tidak bisa. Supaya tidak membayar yaitu dengan ini. Kalau dahulu ini bisa ini Skyhub HK, kemudian TV itu bisa. Namun sekarang pakai Skyhub ST. Nah, ini masih bisa. Kemudian teman-teman juga bisa menggunakan citation.com/archive. Jadi yang nah yang ini Citation. Nah, tinggal memasukkan DOI, author, title, judul ataukah yang lain. Nah, ini kadang bisa, kadang enggak. Jadi yang terakhir yaitu dengan yang Skyhub ST. Nah, ini kan TV ya. Jadi cari yang ST, ini ST. Nah, kalau yang ST ini dengan DOI saja. Nah, tinggal memasukkan, langsung diklik open, ini masukkan DOI, nomor DOI-nya. Nah, itu untuk mencari, jadi yang jurnal ini jarang dipakai oleh mahasiswa karena belum terbiasa. Jadi beberapa saya membimbing mahasiswa itu jarang. Biasanya dengan menggunakan jurnal yang diambil dari Google saja. Google diambil bisa dari jurnal bahasa Indonesia, kebanyakan bahasa Indonesia ya. Kemudian ini. Nah, baru dalam proses pembimbingan itu baru terjadi nanti di sebelum sama before, sebelum sama afternya itu akan kelihatan. Nah, prosesnya akan lebih membaik dari yang kurang rapi menjadi rapi, tabel grafik yang tidak jelas menjadi jelas, kemudian bab 1 jadi lebih sistematis, bab 2 urut, kemudian metodologinya jelas pakai apa, karena pakai apa seperti yang ditanyakan tadi, kuantitatif, kualitatif, kemudian pembahasannya juga sampai ke reference, lampiran. Nah, tapi paling utama menurut saya adalah literatur review, karena bab 1 itu terdiri 2 ya, fenomena gap, kemudian riset gap. Kemudian setelah itu ada baru menemukan tujuan permasalahan. Nah, itu kan cepat ya. Kemudian bab 2 literatur review. Nah, literatur review saya kira mudah dan saya kira tidak terlalu banyak masalah. Ada pertanyaan lagi? Mungkin ini Pak Daryono ya. Jadi Mas Sahal, bukan Mas Sahal, Mas Atalarasa ya. Coba kalau bisa judulnya itu judulnya ditulis, nanti suruh dicek sama Pak Daryono ya, apa ini memang
termasuk operasi atau bukan ya, karena dulu mohon maaf waktu seminar itu kan saya juga masih bingung itu ya. Bisa nggak Mas? Jadi nanti dicek sama Pak Taryono, kemudian nanti kalau memang bisa atau termasuk manajemen operasi, silahkan dilanjutkan. Atau Rasya? Ntar Pak lagi nulis di kolom chat. Judulnya apa judulnya? Jadi dulu ini. Oh iya. Mas ini bukan judulin. Waduh, apa? Ya nanti yang tadi sudah terkirim outline-nya bisa WA dengan saya ya. Nanti kita diskusi, saya juga masih banyak belajar. Nah, kalau untuk mengecek judul maupun abstrak kita yang tepat di mana, itu di ScienceDirect atau Elsevier Finder itu juga ada. Jadi ada title, ada abstrak, nanti ketemu di mana. Itu akan memudahkan kita. Ada lagi yang ditanyakan? Ini yang Google Scholar ya, biasanya mencari di sini. Ini untuk membantu kita misalkan dalam kuantitatif membuat hipotesa, tinggal mencari X-nya. Oh, di chat ada ya. Oh iya ada. Oh iya, ini di chat pada literatur review implementasi QFD terhadap industri pengolahan di Indonesia. Ya. Pokoknya jangan khawatir literatur review sudah tersedia pada jurnal maupun ETD. Nanti bisa kita bahas. Terus nah, saya juga mempersiapkan link untuk YouTube yang teman-teman bisa dibuka.
Nah, ini cara mencari jurnal skripsi tesis. Nah, di sini sudah ada. Jadi pengalaman yang memberikan, terus cara membuat bagian pendahuluan artikel yang baik, tips mencari kesenjangan penelitian atau riset gap. Tadi yang di atas juga sudah. Ini saya bingung ini pada jam 10.30 ada uji. Maksudnya gini loh, ujinya kan mungkin waktunya dipersilakannya kan nanti gitu loh. Ya. Jadi ini buka, dan bisa buka yang ujian di sini. Oh, iya, iya. Iya gitu. Yang penting udah join dulu. Ya. Ini saya di sebelah ya, nanti kalau ada pertanyaan bisa dibuat pertanyaan voice. Nanti yang tadi saya kerjakan ini di laptop ini saya bergabung di MM. Yang ini saya leave dulu. Silakan Mas, Mbak yang tanya di chat ya, ini Pak Daryono sambil join uji juga ya, tapi silakan Anda menuliskan pertanyaan di chat. Oke, barangkali dari teman-teman ada yang mau ditanyakan mengenai tadi yang penjelasan dari Pak Bambang atau mungkin dari Pak Daryono. Ini Pak Daryono ini masih di sini, cuma beliau akun Zoom-nya dipakai buat uji, dia jadi dosen penguji gitu. Jadi nanti mungkin kalau ada yang mau ditanyakan bisa disampaikan dulu di kolom chat. Nanti dari kami akan menyampaikannya ke Pak Daryono. Dan nanti kalau Pak Daryono sudah selesai nguji akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan mungkin mengenai sumber tadi?
sumber dari gimana cari judul, cari topik gitu. Mungkin ada yang mau tanyakan. Oke, kira-kira ada pertanyaan lagi nggak dari teman-teman? Mungkin dari Sahal, dari Dava, dari Ifti, Bagus, sama Atala mengenai judul, pemilihan topik dari yang dijelaskan sama Pak Daryono dan Pak Bambang. Mungkin ada pertanyaan nggak? Mungkin ini Bu Monika sedikit izin masuk. Oke, Baik, silakan. terkait tadi yang sumber-sumber yang sudah dikasih oleh Pak Daryono ya, luar biasa, sangat membuka apa namanya pandangan kami. Nah, tadi saya sempat ketinggalan ada beberapa website yang belum saya tulis gitu. Jadi minta Ya. tolong untuk nanti kepada Pak Daryono supaya bisa dikirimkan melalui kolom chat ataupun lewat Pak Bambang seperti itu.